Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Presti Puspadwi, NIM C0D0-19027, Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset pelancar berupa piutang usaha dan persediaan. A. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Yang pertama, dasar hukum penagihan piutang pajak. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak, dalam Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2007 diatur beberapa hal sebagai berikut. Hak untuk melakukan penagihan piutang pajak termasuk bunga, denda kenaikan, dan biaya penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembulatan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, pajak masukan sebagai piutang PPN. PPN masukan pada hakikatnya adalah piutang karena PPN yang dibayar dapat diklaim ke negara. Akun pajak masukan ada di bagian kredit dalam jurnal akuntansinya. Berikut ini macam-macam jenis pencatatan jurnal PPN masukan sesuai dengan jenis transaksinya. Yang pertama, jurnal PPN masukan untuk pembelian tunai. Jika perusahaan atau PKP membeli BKP atau JKP secara tunai, biasanya segera menerima faktur dari pajak dari PKP penjual. Atas faktur yang diberikan tersebut, PKP bisa segera mencatat PPN yang dibayar. Dan yang kedua yaitu jurnal PPN masukan untuk pembelian secara kredit. Perlakuan jurnal PPN masukan menjadi berbeda bila transaksi pembelian dilakukan secara kredit. Pasalnya, jika transaksi dilakukan secara kredit, maka faktur pajak dari PKP penjual baru akan diberikan apabila pembayaran atas transaksi tersebut dilunasi. Kegiatan penagihan piutang pajak secara umum meliputi 4 hal. Yang pertama, surat teguran. Yang kedua, surat paksa. Yang ketiga, surat perintah melaksanakan penyitaan. Dan yang keempat, lelang. B. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Pada prinsipnya, pembebanan piutang tak tertagih dalam laporan laba rugi perusahaan diperbolehkan baik secara akuntansi maupun secara fiskal. Namun, wajib pajak perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi secara fiskal untuk menghindari dilakukannya koreksi fiskal oleh otoritas pajak atas pembebanan piutang tak tertagih ini. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar piutang yang nyata tidak dapat ditagih boleh dibebankan secara biaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Dan yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih kepada Ditjen Pajak berbentuk hard copy dan soft copy. C. Perlakuan pajak pada persediaan. Yang pertama, pengertian persediaan. Pada umumnya, persediaan merupakan barang dagang yang utama dalam perusahaan dagang. Persediaan termasuk dalam golongan aset lancar perusahaan yang berperan penting dalam menghasilkan laba perusahaan. Secara umum, istilah persediaan dipakai untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau digunakan untuk memproduksi barang-barang yang akan dijual. Yang kedua, jenis-jenis persediaan ada 3, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Yang ketiga, persediaan barang jadi.
Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.